Oke, aku akan membuat playlist tentang atau series tentang membantu si kurus dalam mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi seminggu ke depan aku akan membahas tentang membantu orang kurus untuk menaikkan berat badannya. Mulai dari pola makan, pola latihannya seperti apa yang bagus, program latihan di gym seperti apa, ataupun di rumah seperti apa, istirahatnya bagaimana, dan suplemen apa, pola pikirnya apa. Jadi aku akan membahas semuanya, tapi aku tidak membahas langsung semuanya supaya kalian tidak kebebalan atau supaya kalian tidak terbebani. Jadi aku akan membahas satu-satu terlebih dahulu. Oke, jadi yang pertama aku akan membahas tentang pola pikir atau mindset. Jadi kita mulai saja series yang pertama ini tentang membantu si kurus dalam menaikkan berat badan. Kita mulai saja dengan pola pikir atau mindset. Kenapa tidak mulai dengan pola makan? Kenapa tidak mulai dengan jadwal latihan? Oke, begini. Otot memang penting, tapi pikiran lebih penting dari otot. Itu yang harus kalian ingat. Karena pikiran yang bisa mengendalikan kalian, pikiran yang membuat kalian pergi ke tempat gym latihan setiap hari atau mengikuti jadwal kalian, pikiran yang membuat kalian termotivasi setiap hari, itu pikiran. Otot tidak bisa melakukan itu. Jadi pikiran ini lebih penting dari otot menurutku. Oke, lanjut konteksnya dengan orang kurus. Kenapa orang itu kurus? Selain dari pola makannya yang kurang atau latihannya kurang, aku bisa pastikan pasti makanannya kurang. Selain dari itu, ada satu hal yang mencolok dan aku menyadari itu baru-baru ini. Setelah aku berhasil menambah berat badan sebanyak 25 kilo dalam 3 tahun ini. Aku menyadari bahwa dulu ternyata aku memiliki pola pikir yang sangat buruk sekali. Contoh, dulu aku memiliki pola pikir, jika ditanya oleh teman atau jika kalian menanyakan diri kalian sendiri, bisa nggak kita menambah berat badan? Di pikiran kalian ada mental block. Jadi orang kurus biasanya memiliki mental block. Apa itu mental block? Mental block adalah mental atau pikiran yang membuat kita atau menghambat kita dalam mencapai tujuan. Contoh untuk orang kurus, saat ditanya, kenapa kamu kurus? Dia jawab, maklumlah, bapak saya kurus, nenek saya kurus, kebetulan genetik kita kurus. Maklumlah, aku tidak bisa membeli suplemen ini itu. Maklumlah, aku tidak bisa ke tempat gym. Maklumlah, aku tidak bisa latihan teratur. Itu menjadi mental block. Jika kalian sudah ada pikiran seperti itu, jangan harap menambah berat badan. Jangan harap suplemen apapun yang kalian pakai mungkin akan ada hasil, tapi lama-kelamaan akan stagnan. Kenapa? Karena aku sudah mengalami hal itu. Itu mental block. Hilangkan pikiran itu. Semua orang bisa menambah berat badan, baik kurus, genetikmu apapun. Usaha bisa mengalahkan genetik jika genetik tidak berusaha sama sekali. Contoh lagi, bro, kenapa kamu kurus? Kamu jawab, maklumlah, saya nggak kuat makan. Ya, wajar saja saya kurus. Dan saya nggak bisa menambah nafsu makan ibu. Itu mental block juga. Tak boleh berkata seperti itu. Dulu aku juga mengatakan hal yang sama. Aku nggak kuat makan, pantasan aja. Justru karena kalian tidak kuat makan, maka harus dilatih makan tersebut. Dulu aku hanya makan 2 kali sehari, sekarang sudah kuat 5 kali sehari. Apakah itu pola makan, nafsu makan akan menambah seiringnya waktu berjalan? Tidak, aku melatihnya. Aku makan sampai muntah, itu tidak baik. Tapi itulah perjalananku. Aku makan sampai muntah. Aku melatihnya seperti beban. Baru pergi ke tempat gym, tidak mungkin kan kalian langsung angkat 100 kilo. Sama seperti makanan. Kalau kalian kurus, nggak mungkin kalian bisa makan 5 kali sehari. Nggak mungkin, aku bisa jamin. Aku sudah merasakannya. Itu pasti ada perasaan enak. Nggak bisa lah pokoknya. Aku tahu itu, aku mengerti. Makanya aku harus melatihnya sedikit demi sedikit. Jangan bilang tidak bisa. Aku nggak bisa ini menambah berat badan. Aku nggak bisa itu mental block. Tidak boleh ada kata tidak bisa menambah berat badan. Lebih baik ganti kata tidak bisa menjadi bagaimana. Contohnya, oh aku tidak bisa menambah nafsu makan. Tidak bisa ganti dengan cara menggantinya dengan kata bagaimana. Dan tidak bisa menambah berat badan dan tidak bisa menambah nafsu makan, ganti dengan bagaimana agar aku bisa menambah nafsu makan. Itu lebih baik karena otak kalian akan bekerja. Contoh kedua, aku tidak bisa menaikkan berat badan karena genetik. Ganti kata tidak bisa tersebut. Bagaimana caranya aku menambah berat badan dengan genetik seperti ini?
dan otak kalian akan bekerja secara maksimal. Jika kalian berkata tidak bisa, orang pesimis itu aku sangat tidak suka dengan orang pesimis. Contoh lainnya, aku tidak bisa besar kalau nggak pakai suplemen. Nah, ganti kata tidak bisa tersebut dengan bagaimana caranya aku bisa menambah berat badan tanpa suplemen, karena aku tidak memiliki uang. Mungkin kalian pelajar atau apapun. Contoh diriku sekarang, aku tidak pakai suplemen sama sekali. Apakah berat badanku turun, ototku tidak bisa naik? No. Ingat, suplemen itu hanya tambahan, pola makan yang utama. Tapi kalau kalian bisa membeli suplemen, it's up to you. Lebih baik juga. Tapi tidak diharuskan. Tidak ada yang mengharuskan suplemen. Hati-hati dengan pola pikir itu. Banyak orang di gym, aku nggak bisa ngangkat berat. Mental block. Si kurus sering berkata seperti itu. Bukan si kurus, semua orang sering berkata seperti itu. Itu akan menjadi mental block. Daripada kalian berkata aku tidak bisa mengangkat beban berat, lebih baik kalian berkata bagaimana caranya agar ku bisa mengangkat beban seberat ini. Otak kalian akan bekerja. Kalau kalian sudah berkata tidak bisa, otak kalian tidak mau bekerja. Sampai di sana saja, selesai. Hati-hati dengan mental block. Si kurus sangat banyak. Mungkin kalian sudah terkena banyak ejekan, makanya kalian terkena mental block, ejekan di kuliah, SMA. Aku mengerti itu. Aku dulu juga terkena banyak sekali ejekan sampai mental block itu muncul. Mental block muncul seperti aku tidak akan bisa menaikkan berat badan karena genetikku kurus. Aku tidak akan bisa menaikkan berat badan karena aku tidak memiliki nafsu makan. Itu mental block. Jika kalian ada pikiran seperti itu, jangan harap menaikkan berat badan. Sangat susah. Bukannya tidak bisa, sangat susah. Untung saja saat SMA, mentalku pesimis. Aku selalu berkata tidak bisa, mustahil ini itu. Selalu berkata seperti itu. Untung saja aku menemukan sebuah buku yang judulnya seperti ini. Ini loh, berpikir dan berjiwa besar. Jadi di sini mentalku benar-benar diasah, diubah dari yang tidak bisa menjadi bagaimana cara bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Aku belajar di buku ini, tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya. Bahkan kalau kalian percaya bisa membelah gunung, maka kalian akan bisa membelahnya. Kalian percaya atau tidak? Kalian tidak percaya, maka kalian tidak akan bisa membelah gunung. Tapi jika kalian percaya dapat membelah gunung, maka gunung akan terbelah. Ini contohnya, seorang pria India yang membelah gunung demi transportasi desa. Kenapa dia bisa melakukannya? Karena dia percaya dia bisa melakukannya. Kekuatan percaya diri itu sangat besar. Hati-hati dengan pikiranmu, seperti sebuah besi. Tidak ada yang bisa merusak besi tersebut kecuali karatnya sendiri. Tidak ada yang bisa merusak manusia itu kecuali pikirannya sendiri. Jadi tugas kalian sekarang, coba cari apa mental block kalian. Untuk si kurus, bukan si kurus saja, ini universal. Tapi di sini kita membahas playlist si kurus. Apa mental block kalian? Seperti aku tidak kuat menambah nafsu makan. Ganti kata-kata itu. Mungkin kalian tulis di buku, tulis kata yang mental block dan ubah menjadi bagaimana. Contoh, dia satu kata, tulis aku tidak bisa menaikkan berat badan. Di bawahnya tulis itu mental block, ubah gitu. Dan jadikan bagaimana caranya supaya aku bisa menaikkan berat badan. Tak, kalian akan bekerja. Di bawahnya tulis lagi mental blocknya ini, aku tidak bisa menambah nafsu makan. Contohnya, di bawahnya tulis seharusnya bagaimana cara agar supaya aku bisa menambah nafsu makan. Nah, kalian akan bekerja. Dan jika kalian sudah berhasil mengubahnya, percayalah, kalian akan menjadi orang yang sangat percaya diri. Progres kalian akan meningkat dengan sangat cepat. Ini kita baru membahas tentang satu, yaitu pola pikir. Di minggu selanjutnya kita akan membahas pola makan, latihan, dan semuanya. Tapi kalian harus membenarkan mindset terlebih dahulu supaya tidak salah. Karena kalau sudah mindset salah, sangat susah menambah berat badan. Oke, jangan rasena and stay aesthetic.